Halo guys, hari ini saya mau memberikan pemahaman tentang konsep Tritunggal di Alkitab. Tolong perhatikan dengan baik supaya kita mengerti betul, sehingga kita bisa menjelaskan ke teman-teman kita, ke saudara-saudara kita yang tidak mengerti atau tidak percaya dengan konsep Tritunggal. Ya, perhatikan baik, jangan di skip. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang arti kata Tritunggal itu sendiri. Kata Tritunggal atau Trinitas itu berasal dari dua kata Latin, yaitu tri dan unitas. Tri artinya ketiga dan unitas artinya keesaan. Kalau kita artikan adalah Trinitas itu adalah ketigaan yang esa. Ya, perhatikan baik. Saya percaya Allah itu esa. Allah itu satu. Saya memiliki pemahaman seperti itu. Saya mendapatkan ini di dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Biasanya orang Kristen memanggil Allah dengan kata Bapa. Allah adalah Bapa, Bapa adalah Allah. Itu pribadi yang sama sebenarnya. Nah, tapi pengertian orang Kristen tentang kata Bapa ini memiliki makna yang sangat bagus. Yaitu Bapa artinya adalah pencipta segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan Bapa itu memiliki kedekatan antara anak dengan bapaknya sendiri. Kita bisa mengenal Bapa melalui pribadi Yesus. Nah, ini saya akan menjelaskan konsep pemahaman Tritunggal ini lebih dalam lagi, ya. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Oke. Dan perhatikan baik, kata Bapa ini memiliki nama keagungan yang biasa dikatakan di Alkitab, yaitu Yahweh. Tetapi orang Israel tidak menyebut Yahweh itu dengan sembarangan. Dia memiliki pegangan firman di dalam Keluaran 20 ayat 7, yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang-orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi orang Israel menyebut Tuhannya sebagai Adonai, yang mempunyai pengertian sang penguasa atau Tuan. Ya. Dan keagungannya artinya juga kita bisa sebut sang ada. Dia menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itulah keagungan dari Bapa. Perhatikan baik, sang Bapa ini juga memiliki beberapa sifat. Ada 3 sifat yang Bapa miliki. Yang pertama, dia itu adalah transenden. Transenden artinya adalah sumber dari segala sesuatu, tak terbatas, ya, dan tak terhampiri dan tak kelihatan. Itu Bapa. Oke, nah ini saya akan masuk tentang kenapa sih disebut sang Bapa. Karena ia adalah sumber dari segala sesuatu, makanya disebut sang Bapa. Dan ini lebih dalam lagi, perhatikan dengan baik ya. Di dalam diri Bapa, ya, yaitu adalah Allah itu sendiri, dia memiliki, di dalam diri Allah, dia memiliki logos atau firman. Kita bisa artikan adalah pikiran, kecerdasan, dan daya cipta. Saya menggunakan kata pikiran. Ya, di dalam diri Bapa, ia memiliki pikiran. Ya, dia memiliki pikiran. Perhatikan baik, dan ini yang disebut sebagai sang anak. Ya, firman itu adalah pikiran Bapa itu sendiri. Perhatikan baik. Yang dimana Allah yang esa itu adalah Bapa yang menjadikan semuanya melalui firman. Ya, yang tercipta dari pikiran Allah dan Allah berfirman. Ya, perhatikan baik, misalnya nih, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berarti Allah menggunakan firman-Nya untuk menjadikan terang. Maka terang itu jadi. Kita buka Alkitabnya ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, perhatikan baik. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Perhatikan baik, intinya gini. Melalui firman, inilah segala sesuatu dijadikan oleh sang Bapa.
Ya, di balik Sang Bapa memiliki pikiran, perhatikan baik, Sang Bapa juga memiliki roh. Yang biasa kita sebut itu adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itulah yang menghidupi segala sesuatu. Oke, perhatikan baik. Roh Kudus atau hayat itu dari bahasa Ibrani-nya itu terdapat di dalam Ayub 33 ayat 4. Perhatikan baik. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ya, itu roh Allah, Roh Kudus adalah roh Bapa itu sendiri. Perhatikan baik ya. Jadi Sang Bapa, pikiran Bapa itu sendiri dengan rohnya Bapa itu sendiri, itulah Trinitas. Itulah Allah yang esa. Saya ulangi, Bapa memiliki pikiran. Ya, Bapa memiliki roh, dan itulah Trinitas. Oke, dan itulah yang disebut keesaan. Ya, perhatikan baik. Jadi Trinitas tidak berhubungan dengan berapa Allah, tapi berurusan dengan bagaimanakah Allah yang esa itu. Oh, ternyata Allah yang esa itu adalah Sang Bapa yang memiliki firman. Ya, atau kita sebut pikiran Bapa itu sendiri. Dan Sang Bapa memiliki roh, yaitu Roh Kudus yang menghidupi segala sesuatu. Perhatikan baik supaya tidak salah paham ya. Nah, yang menjadi pertanyaan banyak orang ialah Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Saya mau katakan, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Buka Alkitabnya. Di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman Allah itu yang disebut sebagai anak tunggal Bapa karena, perhatikan baik, firman itulah yang melakukan apa yang Bapa kehendaki. Ya. Nah, kata dia berinkarnasi. Nah, perhatikan baik. Inkarnasi itu berasal dari kata Latin yaitu incarni. Dari kata in dan carni. In itu artinya di dalam. Ya, carni itu daging. Jadi inkarnasi mempunyai pengertian di dalam daging. Ya, maka ketika firman itu menjadi manusia, yaitu anak tunggal Bapa, maka lahirlah nama pribadi yaitu Yesus di dalam daging. Firman yang telah menjadi manusia. Ya, perhatikan baik. Di dalam pribadi Yesus ada dua natur. Natur pertama yaitu kealahan. Yang kedua adalah kemanusiaannya. Nah, natur kealahan ini yang pada mulanya adalah firman Bapa yang adalah Allah sendiri. Ya, yang kedua ini adalah kemanusiaannya. Nah, kita bisa lihat dia mati di atas kayu salib, dia mati dalam keadaan manusia. Oke, perhatikan baik. Nah, kalau dikatakan gini, saya menyembah siapa? Ya jelas, saya menyembah Bapa dalam firman-Nya dan rohnya, simple. Saya ulangi, kalau misalnya kita bertanya, saya ini menyembah siapa? Ya jelas, saya menyembah Bapa dalam firman-Nya. Firman itu adalah pikiran Bapa itu sendiri. Dan rohnya, simple. Rohnya itu adalah Roh Kudus, roh Bapa itu sendiri. Oke, tolong perhatikan. Firman-Nya adalah Yesus. Ya, jadi kalau saya menyembah Yesus berarti saya menyembah Bapa. Karena Yesus adalah akal budi Bapa itu sendiri. Ya, perhatikan baik. Makanya ketika transfigurasi Yesus bertemu Musa dan Elia, apa kata suara di awan-awan itu yang didengarkan oleh Rasul Petrus, Yakobus dan Yohanes? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Karena Yesus inilah yang menyatakan siapa Bapa yang tidak kelihatan itu. Dan di dalam Yesus inilah kita bisa mengenal Bapa yang tidak kelihatan itu. Simple. Oke, perhatikan baik. Jadi kalau ditanya kita menyembah Yesus, ya kita menyembah Bapa. Kita menyembah Roh Kudus, ya kita menyembah rohnya Bapa. Oke.
Nah, jadi sang Bapa yang tidak kelihatan itu mengutus firman-Nya yang menjadi manusia, yaitu Yesus, agar manusia mengenal sang Bapa yang tidak kelihatan itu melalui Yesus. Ya, jangan disalahpahami. Makanya Yesus berkata nih di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Karena Yesuslah yang menyatakan sang Bapa itu sendiri. Oke, saya mau katakan gini. Di luar Yesus, kita tidak mungkin bisa menyembah Bapa. Ya. Nah, kalau ada umat sesat mengaku sembah Bapa, tapi dia tolak sembah Yesus, itu bohong besar. Pertanyaannya gini, bisa nggak sih kita menyembah Bapa tanpa firman-Nya? Ya jelas tidak bisa. Kalau dipaksa bisa pun, berarti kita sedang menyembah Bapa yang bisu. Oke, padahal perlu diketahui ya, Bapa yang kita sembah adalah hamba yang tidak bisu, Bapa yang tidak mati. Jelas. Ya, jelas Bapa punya firman dan roh yang hidup, yaitu Roh Kudus. Ya, firman itu adalah pikiran Bapa itu sendiri dan Roh Kudus ada roh Bapa itu sendiri. Simple. So, tidak perlu diperdebatkan lagi. Oke? Tidak perlu punya pemahaman konsep orang Kristen punya Tuhan tiga. Ya, tiga pribadi. No, tapi itu bicara tentang diri Bapa sendiri, yang dimana Bapa memiliki pikiran, dan pikiran itu yang dilahirkan menjadi anak manusia yang saya jelaskan tadi, dan Bapa memiliki roh yang dimana roh itu adalah roh Bapa itu sendiri. Simple. Oke, jadi come on, setiap umat percaya catat baik, dengarkan firman Tuhan ini, sehingga kalau ada yang bertanya, kalian bisa sampaikan ini. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you.